Oke, halo guys, welcome back to Muda Belajar Investasi, teman trading dan investasi kalian. Seperti biasa, hari ini kita akan menganalisa beberapa saham yang bisa kita jadikan incaran untuk beberapa hari ke depan. So, simak video ini sampai selesai dan mohon bantuannya untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video update setiap harinya. So, sekarang kita akan langsung masuk aja ke chartnya. Let's go. Oke teman-teman, jadi kita bisa lihat ya hari ini IHSG sebetulnya udah berhasil break all time high. Ya, high-nya dia bisa sampai 7377. Udah ngebreak ya all time high dia di sini. Tapi sayang sekali ditarik turun lagi gitu ya, ditarik turun lagi ke 7305. Ya berarti IHSG akan terus sideways dulu nih di area-area sini. 7300, 7200, 7300, 7200. Oke, jadi lagi-lagi jangan terlalu agresif. Oke. Sekarang kita akan langsung masuk ke saham yang kita mau analisa. Sebetulnya hari ini gue tertarik buat menganalisa properti teman-teman. Jadi properti ini udah valid reversal ya. Jadi kalau teman-teman tonton video gua yang ke belakang nih 3 hari yang lalu ya, kalau nggak salah gua ada judul, teman-teman silahkan cari. Ini udah saatnya properti reversal gitu. Nah teman-teman tonton video itu dan lihat ke sekarang, harusnya teman-teman udah floating profit semua ya. Di BSDE, di CTRA, di SMRA itu harusnya udah floating profit. Jadi sekarang gua akan bahas saham-saham yang menurut gua bagus juga. Dan juga ada beberapa yang request saham ini seperti apa. Jadi yang pertama saham yang kita mau lihat adalah saham Indi. Oke. Saham Indi. Indika Energy. Jadi sebetulnya kalau teman-teman udah nonton, harusnya 9 September udah ambil di average di sini ya. 3000, 2900, 3000. Harusnya sekarang udah floating profit. Tapi andaikan lupakan dulu. Sebetulnya Indi ini dia bikin cup and handle. Targetnya dia masih tinggi banget sampai ke area 21% di 3600. Sekarang ini Indi itu menurut gue menarik. Dia break resist. Di sini kan ada resist ya. Teman-teman bisa lihat nih, di sini ada resistance tuh. Ya. Tuh, ya. Dia ngebreak nih kemarin, tak ngebreak. Ya ini coba kita lihat dia ngebreaknya ada gap ke sih. Ini ada gap nih. Hari ini dia up-nya itu ada gap ya. Dari 3100 ke langsung ke 3120. Jadi ada gap 20 ya. 20 ya. Apakah ketutup ya? Kita nggak tahu ya. Apakah ketutup? Nah, ini dari stokastik menarik, dia golden cross, MACD terus menguat. Yang dimana menurut gue Indi ini bagus teman-teman. Jadi dia habis breakout, cup and handle, tak koreksi sampai ke sini, harusnya kita entry di sini. Dia konsol, ketahan, dia ngebreak. Ya, volumenya gede, teman-teman lihat. Jadi kalau kita mau beli Indi, gue sih saraninnya ikutin ya pasti harga bandar ya, maksudnya ikutin big money. Coba kita lihat dulu. Oke, ternyata hari ini Indi 15 September itu dia big distribusi teman-teman. Asing jualan 26,9 miliar. Oke, BK nih yang jualan, YU ambil 11,8. Jadi ini masih distribusi. Kalau emang masih distribusi mulu, ya kesempatan kita semoga besok bisa sampai ke 3120. Jadi kalau mau entry Indi sih menurut gua tunggu di 3140 sampai ke 3120. Seperti itu ya. Stop lossnya kalau dia turun ke 3050. Lebih bagus lagi kalau besok emang Indi koreksiin minimal nutup gap. Jadi kita tungguin di 3100 sama 3120. Itu lebih bagus lagi. Jadi dia nggak ninggalin gap. Kalau nggak ninggalin gap, kemungkinan besar bisa naik lebih tinggi dan memenuhi target cup and handle-nya. Coba kita lihat si Foren. Oke. Foren kelihatan masih distribusi ya. Hari ini tuh BK kan jualan tuh ya. Ini 27 miliar nih netnya. Net buy-nya. Jadi Foren masih jualan terus, distribusi 6 September sampai 15 September. Masih jualan nih. Berarti masih ada potensi untuk turun dulu. Jadi kita tunggu ya, berarti tunggunya di gap aja 3100 sampai 3120. Apa yang dia lakuin di sana? Oke.
Dari stokastik menarik walaupun berada di jenuh jual, tapi golden cross MACD terus menguat. Menurut gue menarik. Lanjut ke saham berikutnya. Nih ada yang minta dianalisa Dewa. Ya gue cepet aja analisa Dewa mah. Oke, udah jelas Dewa stop loss ya. Kalau menurut gue sih udah keluar dulu ya teman-teman. Bagi teman-teman yang entry Dewa di 81 udah pasti hari ini kena stop loss. Udah jelas nih. Stop loss 5%. Oke. Tapi sebetulnya nggak stop loss sih. Kalau misalkan teman-teman beli di 81, ini dia udah sempat naik ke 93. Jadi ada beberapa yang gue pengen kasih tahu ke teman-teman bahwa kita jangan terlalu bias dengan yang namanya target. Jadi misalkan gue bilang sebetulnya tuh targetnya Dewa berpotensi sampai 97. Tapi kalau emang pas kita beli 81 dan dia udah terus naik sampai 95 dan dia balik turun, ya jual gitu loh. Jangan maksain mesti jual di 97 gitu. Kalau dia udah balik turun seperti yang di sini nih, dia sampai close di 89, udah jual gitu loh teman-teman. Udah jual aja daripada sampai malah jadi kena stop loss gitu. Sayang banget. Dan kalau menurut gue untuk Dewa sekarang ini lupakan dulu. Jadi ini gue hapus plannya dan harusnya lupakan dulu. Dia turunnya sampai mana? Dia udah jebol 81, menurut gue bisa turun lagi sampai ke 71. Ya, atau minimal dia turun ke 74 sampai 71. Jadi lupakan dulu. Kapan boleh entry Dewa? Ya tunggu jelas dia tunggu di area 74 sampai ke 71. Apa yang dia lakuin di area sini? Kalau dia rebound ya kita boleh entry. Kalau dia terus turun ya lupakan. Switch ke saham lain ya. Stokastik udah kelihatan turun, MACD kelihatan turun. Gak usah lihat Broksum lah ya, yang ini mah cepet aja. Jadi buang dulu. Oke, kita langsung ke saham selanjutnya itu Okas. Okas nih menarik juga nih. Harusnya teman-teman udah entry lah ya. Kemarin gue udah info. Kalau masih belum entry sih harusnya ya mau sampai kapan gitu. Kemarin kan udah gue bilang waktu di tanggal 13 September itu dia koreksi, besok kita masih boleh nih ambil di 183 ya. 183 untuk Okas. Coba gue cek Okas itu videonya berapa hari yang lalu dah. Kayaknya gue udah bahas tuh Okas. Ya pokoknya seperti itu, gue udah bilang ini tuh harusnya turun ke sini. Ini bagus banget kalau dia turun, apalagi udah gue katakan di sini low volume. Dan besoknya bener bagus gitu ya, hijau, volumenya cukup gede. Harusnya udah entry nih 183, hari ini 222. Kalau ada yang nanya kapan boleh masuk ya, sekarang menurut gue udah agak sedikit riskan sih. Gitu ya, beneran udah sedikit riskan. Dari Fibonacci dia udah mau deket ke 250 ya, berpotensi sih Okas ke 250 gitu. Tapi dari MACD emang terus menguat, stokastik berada di jenuh jual tapi mau golden cross. Jadi bagi yang belum punya barang, menurut gue jangan entry sekarang-sekarang, terlalu riskan. Bagi yang udah punya ya silakan di hold. Lagi-lagi jangan pasif banget ya, target 250. Kalau dia balik arah ya jual tetap gitu ya teman-teman. Pasang trailing stop lah, trailing stop. Trailing stop yang paling bagus ya lihat ke daily time frame. Jangan ke daily time frame tapi lihat ke lebih dekat lagi. Misalkan biasanya kita lihat daily time frame, kita masuk ke 4 jam. Oke, kita lihat. Oh, kita lihat kapan stop loss ya. Oh, 4 jam belum kelihatan. 1 jam misalnya. Jadi, oh ini turun nih, berarti ini gue pasang di stop loss kalau dia jebol dari sini nih. 212 misalnya. Yang udah floating profit. Nah, tapi menarik teman-teman. Koreksinya dia nih dari time frame 1 jam ini low volume. Oke, kelihatan nih low volume. Coba kita lihat pakai Fibonacci ya di sini ya. Kita pakai Fibonacci ini dari swing low yang di sini. Kita ke high yang di sini nih. Nah, sebetulnya ini koreksinya low volume. Kalau dari Fibonacci begini sih ini jelek nih kalau closingnya dia di bawah 222. Kemungkinan dia bisa turun ke 192. Nah, kalau turun ke 192 dan dia rebound menurut gue menarik. Atau dia turun ke 183 lagi ya lebih menarik lagi gitu teman-teman. Tapi dia low volume. Coba kita lihat pakai Fibonya dari yang swing low yang di sini ya. Kan ini udah ketemu puncaknya nih. Kalau kita mau entry bisa tunggu sampai ke 211 atau 212. 212 ya. Mana ada 211 gitu, fraksinya kan kelipatan 2. 212. Oke, pas di 212 sampai ke 197 itu area-area ini. Kita lihat pas di area itu apa yang dia lakuin si Okas. Oke.
Kalau misalkan itu, kalau rebound ya menarik seperti itu. Oke, untuk Okas ya, kita lihat ke Broksum. Okas hari ini ya normal distribusi justru, dan netral-netral aja. Kelihatan Okas mah dari sini udah uptrend banget tuh, udah kelihatan banget uptrend ya. Jadi kalau mau itu ya di 212 ya, menurutku 212 sih kalau emang belum masuk. Nah, kita lihat YP yang beli 900 miliar itu dia di 217 average-nya. Jadi kalau kita besok dikasih ke 212, menurut gue ya boleh-boleh aja gitu teman-teman. Tapi lagi-lagi jangan terlalu agresif ya di saham-saham seperti yang ini yang naiknya kenceng banget. Oke, saham selanjutnya itu MTEK. Nah, untuk MTEK ada yang nanya, berpeluang nggak sih 3 bulan ke depan gitu ya? Kita nggak tahu masa depan ya, tapi kalau dilihat dari sekarang ini MTEK akan terus turun tak terbatas dan melampauinya gitu ya. Kenapa? Karena ini udah dead cross. Kelihatan. Sebetulnya kan ini valid ya, dia cup and handle, breakout tuh ya. Harusnya udah TP di sini, dan dia waktu breakdown begini ya udah jual. Support tebelnya aja udah dijebol ya. Support tebelnya dijebol nih dengan volume nih. Volume gede tuh. Tapi lama-lama koreksi low volume, rebound, tapi reboundnya volume kecil. Dan yang lebih parah lagi di 7 September dia jebol MA50. Ya udahlah, tamat riwayat dulu lah untuk MTEK. Mau tunggu di mana ya? Tunggu di bottom yang di sini sih menurut gua. Nih, tunggu aja di sini nih di 1500 kalau dikasih ke sana. Atau ya di sini nih di 1700. Udahlah, ini cepet aja lah. Dia udah dead cross, dia udah downtrend, ya menurut gua nggak menarik. Stokastik juga turun, MACD juga turun. Jadi untuk MTEK lupakan. Ya. Kita masuk ke saham yang menarik-menarik aja lah. Switch. Stop loss 5%, pilih saham yang lebih bagus, profit 10%. Lebih bagus begitu. Lanjut ke sahamnya BBTN. Sebetulnya finance hari ini naik banyak ya, BCA aja sampai berapa persen, BRI, tapi lanjut turun. Nah, tapi yang menarik menurut gue ini BBTN nih. BBTN menarik. Dia bikin pola cup and handle ya, udah kelihatan ya teman-teman. Gak usah gue gambarin, udah kelihatan nih. Cup nih, handle ya. Volume gede. Hari ini dia breakout MA 100 dengan volume yang cukup gede, menurut gue menarik. Tapi sayangnya dia breakout itu ada gap. Ya lagi-lagi nih ada gap. Ini kalau high-nya di 1540, ini dia langsung openingnya 15555. Jadi ada gap ya. Tapi menarik tetap. Hopefully gap ini bukan gap yang harus ketutup gitu, karena gap nggak selamanya harus ketutup. Teman-teman bisa lihatlah technical analysis gitu ya tentang gap. Ada runaway gap gitu ya, bukan common gap. Nah, semoga ini nggak, bisa juga ketutup, bisa juga nggak, tapi gue nggak tahu. Tapi yang gue lakuin adalah gue masang alarm aja. Kalau dia berhasil breakout dari sini, berarti kan dia berhasil breakout dari MA 200. Menurut gue itu BBTN menarik banget buat kita pantau gitu ya. Kalau dia breakout dari MA 200, valid reversal, pola cup and handle, kita lihat targetnya itu bisa sampai berapa sih dari pola cup and handle itu? Bisa sampai ke 1860, yang dimana ini adalah resistance dia juga loh. Tuh ya. Oke teman-teman udah bisa lihat. Stokastik menarik banget nih, golden cross, MACD juga golden cross mau menguat. Tuh teman-teman lihat, volume gede. Menurut teman-teman bisa breakout gak dia? Jadi jangan entry sekarang dulu, tunggu breakout. Nah kalau teman-teman mau, ini kan dia lagi belum mau ke arah breakout, masih punya potensi ya. Mau entry di mana? Kalau misalkan kamu mau beli buy before breakout gitu ya, bisa di 1585. Di menurut gue 1585. Atau kita bisa lihat ke Broksum aja langsung. BBTN. Oke, small akum. Nah teman-teman perhatiin yang akum itu foreign, AK sama BK tuh 13,9 miliar, BK 6,9 miliar. Di average berapa? 1586, 1590. BBTN hari ini 1605. Jadi kalau mau entry-nya ya di 1585. Best price-nya tuh ya, supaya harga kita sama kayak mereka. Coba kita lihat langsung BBTN di sini. Tuh ya, jelas foreign akumulasi 28 miliar BBTN. Oke, 15 September. Di average-nya ya 1585, 1590. Jadi boleh juga nih besok kalau dikasih turun ke sini
ya peluang, silahkan masangin alarm lah ya. Oke, lanjut ke saham berikutnya. Sebentar, hari ini sih sebetulnya gue banyak saham yang pengen gue analisa teman-teman. Nggak apa-apa ya, hari ini agak sedikit lebih panjang gitu, semoga bermanfaat. Lanjut ke saham berikutnya, BBKP. Nah, BBKP ini menarik, dia jadi habis double bottom, dia rebound, doji, akhirnya rebound dengan volume yang cukup gila, cukup gede. Nah, teman-teman lihat ya, ini reboundnya cukup gede. Nih lihat di 15 Juli rebound volume gede, tapi sayangnya closingnya shooting star. Kalau ini enggak shooting star, ya candle dia masih tertahan di MA 50 188. Hari ini close-nya di 188 juga. Jadi kalau untuk ini, untuk BBKP, menurut gue menariknya kapan? Menurut gue menariknya kalau dia breakout dari MA 100. Jadi di sini gue juga pasang alarm. Kalau dia lewat dari 196, menarik. Oke. Ya seperti itu sih. Coba kita lihat tuh stochastic golden cross, MACD golden cross kelihatan ya. Coba kita lihat Broxum deh. Lagi-lagi ya kita ikutin harga mereka. Oke, di sini kelihatan malah di big distribusi teman-teman. Ya, malah big distribusi SA, CP ini pada buang barang nih. Tapi ada yang mulai akumulasi CC, LG 187. Ya, coba kita lihat foreign ya. BBKP. Foreign juga distribusi 900 jutaan. Jadi berarti BBKP ini justru malah kenaikannya dengan distribusi gede ya. Ya udah, tungguin aja kalau dia berhasil break. Kalau dia nggak berhasil break, berarti ini cuma kenaikan sementara aja. Oke? Karena IHSG all time high, terus sektor finance juga hari ini naiknya gila. Jadi siapa tahu ini BBKP emang kecipratan aja teman-teman. Jadi tungguin breakout menurut gua, Pak. Karena kalau kita lihat panjang ya gitu ya, ini tuh BBKP tuh downtrend. Oke, kalau dia breakout ke sini berarti dia bisa berpotensi reversal. Lagi-lagi di sini kan yang gua alarmin itu juga support tuh teman-teman, lihat lah ya, itu kena tuh garisnya. Jadi kalau dia berhasil breakout itu baru kita pantau si BBKP. Oke, ke saham berikutnya itu Sliss. Nah, Sliss sudah gue pasang alarm. Kalau dia breakout juga sama di atas M100 menarik. Hari ini sih juga naiknya volumenya cukup gede. Stokastiknya menarik, golden cross, MACD juga menarik, terus menguat golden cross. Lagi-lagi Sliss ini kalau teman-teman tahu ya, dia bergeraknya di motor listrik gitu ya. Motor listrik, sepeda listrik gitu-gitu. Bahan bakar naik, beralih ke listrik-listrikan. Bisa jadi Sliss ini ya kena dampaknya tuh, jadi si Sliss ini naik 24%. Dan teman-teman bisa lihat di sini tuh ada support ya. Jadi kita tuh entry tunggu dia ngebreak ini, support kuat dia. Oke, teman-teman lihat abis kena support ini dia reboundnya sampai gila-gilaan. Kalau dia hari ini bisa ngebreak, besok dia bisa ngebreak dari 272, menurut gue itu menarik banget untuk kita pantau Sliss. Oke. Coba kita lihat si Broxumnya Sliss. Nah, Sliss netral. 15 September netral. MG akumulasi 5,7 miliar. AK nih, foreign dan mulai akumulasi juga 4 miliar di 240. Nah, kalau kayak gini ada dua opsi. Kalau bisa besok dikasih korting ke 232, 240 sampai 232 kita boleh entry. Atau kita mau pastiin dulu dia ngebreak 270 juga boleh juga. Jadi nggak ada harga yang kemahalan atau kemurahan sih. Menurut gue yang penting itu udah valid uptrend baru, lebih menarik. Coba kita lihat foreign ya, Sliss. Nah, foreign kelihatan ya, akumulasi 5,3 miliar. Oke, si AK sendiri udah 4 miliar di akum. Jadi Sliss menurut teman-teman menarik gak sih? Oke. Satu lagi saham properti yang mau gue bahas yaitu BSDE, teman-teman. BSDE ini rebound dengan gila gitu ya, volumenya gede. Harusnya teman-teman kalau pakai advance order udah kebeli di 980 ya. Target BSDE sementara emang sampai 1050. Kalau kita belum punya barang BSDE, kita bisa tunggu di 1000.
Oke, di 1000. Stokastik tapi kelihatan akan turun dulu nih, tapi MACD menguat. Jadi sekarang 1005, kalau kita mau entry ya di 1000 lah, kurang lebih 1000 ke bawah boleh. 1000 ke bawah lah, sampai 990 juga boleh. Coba kita lihat langsung aja Broxum-nya. Oke, ada akumulasi small akum. Oke, BB beli 9,2 miliar di 1007 tuh ya. Hari ini BSD close 1005. Jadi 1000 ke bawah boleh sampai 990, 980 boleh. Oke. Menurut gue karena dia berhasil ngebreak MA 200 dengan volume yang gila, menurut gue cukup menarik. Dan sektor properti yang lainnya juga cukup menarik teman-teman, tapi gue nggak analisa, ini udah kepanjangan banget. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Semoga video ini membantu teman-teman untuk mengambil keputusan dalam bertrading maupun berinvestasi. Mohon bantuannya teman-teman untuk terus support channel ini dengan cara subscribe, like video ini, dan bagikan video ini jikalau dirasa video ini bermanfaat supaya channel ini makin bertumbuh dan juga channel ini makin bermanfaat untuk lebih banyak orang. Terima kasih teman-teman, mohon maaf jika masih ada salah-salah kata. Salam cuan, bye-bye.